Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Asyatul Hamni dengan NIM 2119015 akan mempresentasikan materi kami yang pertama, yaitu metode SQ3R. Metode ini awalnya dikembangkan oleh Francis and Robinson di Universitas Ohio, Amerika Serikat. Metode ini bersifat praktis dan dapat digunakan dalam berbagai pendekatan belajar. Tujuan metode ini agar kegiatan membaca dapat dilaksanakan sesingkat mungkin dengan daya serap yang tinggi. Metode ini merupakan suatu prosedur belajar yang sistematik dan bersifat praktek. Kenapa demikian? Karena metode ini merupakan suatu metode yang sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. Metode SQ3R ini pada prinsipnya merupakan singkatan dari langkah-langkah mempelajari teks yang meliputi yang pertama yaitu survei. Maksudnya memeriksa, meneliti atau mengidentifikasi seluruh teks. Langkah pertama dalam memeriksa atau meneliti secara singkat seluruh struktur teks. Tujuannya agar siswa mengetahui panjang teks mulai dari judul bagian dan judul subbagian serta istilah serta kata kunci dan lain-lainnya. Dalam melakukan survei, siswa dianjurkan untuk menyiapkan kertas, pensil, dan alat penanda seperti stabilo guna untuk menandai bagian-bagian yang penting yang nantinya akan dijadikan bahan pertanyaan. Yang kedua yaitu question, maksudnya menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Nah, langkah kedua yang akan dilakukan, guru sebaiknya memberi petunjuk atau contoh kepada siswa untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan pada teks. Jumlah pertanyaan ini tergantung panjang pendeknya teks dan kemampuan siswa dalam memahami teks. Yang ketiga yaitu read, maksudnya membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun. Langkah ketiga ini, guru menyuruh siswa untuk membaca secara aktif dan dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun tadi. Yang keempat yaitu recite, maksudnya menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Langkah keempat ini, guru menyuruh siswa menyebutkan lagi jawaban dari pertanyaan tadi, tapi siswa dilatih untuk tidak membaca catatan jawaban tersebut. Jika sebuah pertanyaan tidak terjawab, maka siswa tetap disuruh menjawab pertanyaan berikutnya. Demikian seterusnya hingga seluruh pertanyaan termasuk yang belum terjawab dapat diselesaikan dengan baik. Langkah yang kelima yaitu review, maksudnya meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang telah disusun pada langkah kedua dan ketiga tadi. Pada langkah kelima ini, guru sebaiknya menyuruh siswa untuk meninjau seluruh pertanyaan dan jawaban secara ringkas. Alokasi waktu yang diperlukan untuk memahami teks dengan metode SQ3R ini mungkin tidak banyak berbeda dengan mempelajari teks seperti biasa atau tanpa menggunakan metode SQ3R. Akan tetapi, hasil pembelajaran siswa dengan menggunakan metode ini diharapkan lebih memuaskan karena dengan metode ini siswa menjadi pembaca aktif dan terarah langsung pada intisari atau teks. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan metode SQ3R. Kelebihannya yaitu meningkatkan daya ingat pemahaman suatu bacaan karena siswa diarahkan untuk terbiasa berpikir terhadap bahan bacaan sehingga siswa menjadi lebih aktif dan terlatih dalam membuat pertanyaan. Yang kedua, siswa berusaha untuk memikirkan jawaban pertanyaan yang mendalami isi bacaan tersebut. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dalam kelompoknya untuk saling bertukar pendapat dalam memahami materi. Kelemahannya antara lain, siswa sulit dikondisikan saat berdiskusi karena terlalu ramai dengan teman sebangkunya. Yang kedua, metode ini tidak efektif dilaksanakan pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu tentang contoh metode pembelajaran. Yang pertama yaitu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah, NIM 2119026. Saya akan menjelaskan penjelasan berikutnya mengenai langkah-langkah dalam penggunaan metode ataupun model pembelajaran Meaningful Instructional Design. Adapun tahapan dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ini yaitu pertama, melakukan kegiatan yang terkait dengan pengalaman, di mana pembelajaran ini dia awali dengan sebuah masalah berdasarkan pengalaman dari siswa atau peserta didik. Yang kedua, melakukan rekonstruksi untuk menggali minat siswa dengan eksplorasi media, yaitu mengembalikan seperti semula kembali minat atau kemampuan atau keinginan yang dimiliki siswa dengan melakukan atau dengan menggunakan penjelajahan terhadap media-media atau media pada pembelajaran yang ada. Yang ketiga, ekspresi dan apresiasi konsep dengan berbagai wawasan dan pengalaman dalam diskusi kelompok, di mana guru akan melakukan atau membentuk kelompok diskusi bagi peserta didiknya nanti. Selanjutnya, yang terakhir yaitu melakukan laporan terhadap hasil diskusi. Sementara kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan model pembelajaran Meaningful Instructional Design ini yaitu kelebihannya pertama, menjadi jembatan yang dapat menghubungkan tentang apa hal yang sedang dipelajari. Yang kedua, mampu membantu siswa untuk memahami bahan pelajaran secara lebih mudah. Yang ketiga, membuat siswa dapat atau mampu mengembangkan pengertian dan pemahaman konsepnya secara lebih lengkap. Yang keempat, membantu siswa membentuk maupun mentransformasikan informasi-informasi baru yang ia peroleh. Yang kelima, informasi yang dipelajari dapat lebih bermakna dan lebih dapat diingat dalam waktu atau kurun waktu yang lama. Selanjutnya, informasi yang dipelajari dapat mempermudah belajar hal-hal yang mirip atau sejenis dengan materi pembelajaran tersebut. Sementara kekurangan dalam pembelajaran ini yaitu pertama, pembelajaran dengan model pembelajaran ini belum diketahui oleh banyak pendidik, sehingga pengajar pun jarang menggunakan model pembelajaran ini. Kekurangan lainnya, model pembelajaran ini menuntut guru untuk dapat lebih kreatif supaya bisa membuat suasana dan proses belajar mengajar lebih bermakna. Nah, contoh dari model pembelajaran ini ialah pertama, siswa diberikan sebuah soal mengenai permasalahan tata cara berwudu yang sesuai dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, siswa diberikan video ataupun tutorial mengenai tata cara berwudu yang baik dan benar. Setelah itu, siswa diminta untuk dapat atau mampu mempraktekkan cara berwudu tersebut. Nah, bagi siswa yang berani atau mampu menunjukkan kemampuannya di depan kelas atau di depan teman-temannya yang lain, maka pendidik ataupun peserta didik dianjurkan untuk memberi apresiasi maupun penghargaan terhadap keberanian siswa tersebut. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.